memanggil namamu, Yesusku, suatu kebanggaan yang tidak berkesudahan. Engkau menjadi milikku, aku menjadi milikmu. Ku rindu mengenalmu Tuhan. Jemaat saat teduh Tuhan, keluarga kami yang tercinta di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih Tuhan Yesus, Kau berkati dengan roh wahyu dan hikmat, agar kami bisa mengenal Tuhan lebih dari sebelumnya. Hari ini, berikan kepada kami pewahyuan yang datangnya dari hati Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di akhir pekan ini, kita renungkan firman Tuhan, kita luangkan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Hari ini, kita akan belajar tentang Nabi Nuh. Seperti lagu sekolah minggu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Saya berikan judul Mengenal Tuhan di balik cerita Nuh. Ambil catatan dan Alkitab. Cerita di Alkitab itu tiada duanya ya. Luar biasa, karena kita bisa mengenal Tuhan melalui cerita-cerita itu. Kita bisa dapat pewahyuan baru melalui cerita-cerita yang tertulis di dalam firman-Nya. Mengenal Tuhan di balik cerita Nuh, kelihatannya penghakiman ini, air bah. Tapi sebenarnya kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Kita bisa kenali caranya bekerja. How God deals with you. Bagaimana Tuhan beracara dengan kita. Air bah judulnya, Kejadian pasal 7. Saya bacakan ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kita lihat dulu 3 ayat ini, saya jelaskan satu persatu. Dimulai dengan kalimat lalu berfirmanlah Tuhan. Sebelumnya, Tuhan sudah berfirman sama Nuh untuk buat bahtera. Jadi ada firman nomor 1. Nuh, bikin bahtera, sekalipun kamu tidak mengerti, suatu hari kamu akan pahami. Taat saja, itu firman pertama. Nah, bahteranya udah jadi nih ceritanya di ayat 1. Harusnya Nuh bisa aja langsung masuk ke dalamnya. Toh dia tahu fungsi bahtera. Untuk bisa menampung dia dan seisi keluarga. Beserta siapa saja yang bersedia, siapa saja yang mau mendengarkan firman Allah. Harusnya dia langsung masuk saja. Tapi Nuh tetap minta restu Tuhan lagi. Dia tetap cari kehendak Tuhan yang sempurna. Sekalipun dia tahu bahtera itu untuk apa, dia nggak bersandar pada pengertian manusia. Ini yang saya sebut sebagai waiting for a renewed command. Menunggu perintah yang baru. Meskipun dia tahu bahtera itu fungsinya apa, dia nggak mau melangkahi Tuhan. Ini yang disebut dengan jalan menuju penyertaan. Jalan menuju penyediaan, kalau Tuhan yang berjalan di depan, bukan kita. Jangan gegabah dalam hidup ini, khususnya keputusan-keputusan yang penting dan besar, yang melibatkan orang banyak, yang mempengaruhi kehidupan orang lain, belum lagi keputusan-keputusan hidupmu yang akan nanti seumur hidup Anda rayakan atau sesali. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Tunggu perintah Tuhan yang baru. Minta tuntunan. Lalu berfirmanlah Tuhan. Luar biasa loh ini. Nuh ini. Ini orang yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Orang yang melatih dirinya peka. Orang yang mau taat. Kalau Tuhan nggak bicara, dia nggak jalan. Kalau Tuhan bilang jangan, dia tidak akan lakukan. Makanya Tuhan itu sangat dekat sama Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Kalimat masuklah ke dalam bahtera itu dalam bahasa Inggrisnya come into the ark. Bukan go into the ark. Tuhan berkata, masuklah ke dalam bahtera, bukan pergilah ke bahtera itu, berarti Tuhan sudah masuk dulu. Kalau seumpama Anda ada di situ, saya panggil Anda ya, come. Itu berarti datanglah. Karena saya sudah ada di sini. Kalau saya suruh Anda pergi, itu berarti go. Sebentar lagi Anda harus membelakangi saya dan berjalan ke arah yang berlawanan. Kalau saya bilang go, itu berarti saya di belakang Anda. Kalau saya bilang come, itu berarti saya ada di hadapan.
Tuhan berkata, come into the ark, masuklah dalam bahtera. Tuhan masuk duluan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan paksa Tuhan untuk memberi Anda penyediaan. Mana persediaanmu atas hidupku? Lakukan kehendak Allah dulu. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Segala sesuatu ditambahkan. Banyak orang itu menuntut Tuhan, tapi mereka sendiri menolak untuk taat. Dalam setiap keputusan hidup mereka, mereka selalu mendahului Kristus. Dan mereka tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Tapi Nuh berbeda. Tuhan masuk dulu ke dalam bahtera. Lalu ada firman berkata, masuklah ke sini anakku. Mungkinkah dia melihat sesuatu? Saya nggak tahu. Mungkinkah dia lihat Tuhan melambaikan tangannya? Lah Pak, mari ke sini. Dia rasa aman karena Tuhan sudah di situ. Nuh ini agak mirip sama Musa ya. Semua orang taat itu ada kemiripan. Musa kan juga begitu. Tuhan bilang, kamu pergi aja, pergi ke Kanaan. Aku kirim malaikatku berjalan di depanmu, janjiku pasti dikenapi. Tapi aku sendiri nggak pergi, karena bangsa ini tegar tengkuk. Musa bilang apa? Kalau engkau tidak pergi, jangan suruh kami kemana-mana. Kami hanya pergi kalau engkau beserta. Saya tidak akan terima perintah go, saya hanya mau menerima instruksi come. Kalau engkau beserta, kalau engkau bersama dengan kami. Ini luar biasa. Makanya saya jadi ingat juga di kitab Mazmur dikatakan, orang yang kayak gini itu disebut melekat hatinya. Melekat pada Tuhan, diluputkan. Bolehlah ngalami masalah, pasti ada penyertaan Allah, belum lagi penyediaannya. The way of providence adalah biarkan Yesus berjalan bersamamu. Jangan jalan sendiri. Ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Yang disuruh masuk Nabi Nuh dan seisi rumahnya. Engkau dan seisi rumahmu. Betapa beruntungnya kita kalau kita itu adalah anggota keluarga yang takut akan Allah. Nabi Nuh punya tiga putra. 3 anaknya salah satunya jahat sih. Nanti ujungnya jadi berandal, gitulah. Namanya Ham. Tapi orang ini pun tidak sampai separah apa, gara-gara keluarga yang takut akan Allah itu menjadi remnya. Blessed are you if you belong to a godly family. Diberkatilah dirimu kalau Anda adalah anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Apalagi kalau ayahnya seorang imam di dalam rumah. Ibunya seorang pendoa atau seorang wanita yang bijaksana. Wow! Anda tidak bisa minta sesuatu yang lebih. Percayalah, harta bisa dicari. Anda bahkan bisa cari sendiri kalau Tuhan punya restu dalam hidupmu. Apalagi kalau papa mama berdoa bagi Anda dan menjadi teladan dalam hidupmu. Yang tiada duanya adalah warisan iman. Makanya itu di sini Bapak Ibu yang mendengarkan saat teduh. Kalau Anda punya keluarga, carilah Tuhan dulu. Kalau Anda punya family, bangun mesbah. Bangun kerohanianmu, jangan hanya bekerja cari uang. Jangan hanya kita banting tulang. Jangan hanya kejar cita-citamu, carilah kerajaan Allah juga. Sebab apa yang kau wariskan itu, yang tidak kelihatan itu jauh lebih penting daripada harta dunia yang bisa Anda berikan kepada putra dan putri Anda. Engkau dan seisi rumahmu itu. Jadi saya ingat kisah para rasul 16:31. Kalau satu orang percaya Yesus, seisi rumah tangganya diselamatkan. Berbahagialah keluarga yang ditemukan anak Tuhan yang sungguhan. Jadilah berkat di dalam keluarga Anda. Engkau dan seisi rumahmu, masuklah ke dalam bahtera. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kalimat ini dalam sekali. Engkau, kata Tuhan kepada Nuh, yang kulihat benar. Tuhan lihat loh. Bukan asal ngomong doang. Kita bisa aja teori berkata, I love you. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tapi Tuhan perlu lihat apakah Anda berbuah kebenaran. Tuhan perlu melihat apakah ada buah pertobatan. Tuhan perlu melihat perubahan hidupmu. Tuhan perlu melihat kesungguhan hatimu. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Lalu ada comparison, perbandingannya di sini. Di antara orang zaman ini. Ketahuilah bahwa Tuhan itu membandingkan hidup kita dengan orang-orang sekeliling kita. Tuhan bukan ayah yang suka banding-bandingkan anak-anaknya. Kamu nggak seperti Koko. Kamu nggak seperti Cece. Kamu nggak seperti adikmu. Kamu nggak pinter. Adikmu tuh lulus summa cum laude. Kamu pas-pasan. Tuhan nggak gitu ya. Tuhan nggak pernah membandingkan untuk melukai atau memberi pengakuan. Tapi Tuhan itu membandingkan hidup anak-anaknya
dengan orang dunia di mana kita ditempatkan. Tuhan ingin melihat perbedaannya. Tuhan mau lihat bedanya domba dari kambing. Nanti suatu hari ketika Tuhan mengadili, Tuhan pisahkan kambing di satu sisi, domba di sebelah kanannya. Tuhan mau lihat perbedaan itu sekarang, bukan hanya di akhirat. Tuhan melihat Nuh sebagai orang benar di antara orang sezamannya. Karena itu, jangan jadi orang Kristen secara status doang. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saat teduh ini mengubah kehidupanmu. Saya berdoa kalau Anda susah berubah, mujizat terjadi. Mujizat di dalam diri, terjadi perubahan sifat. Orang masuk hadirat Tuhan, pasti jadi seperti Tuhan. Sama dengan kalau orang kesurupan setan, akan berkelakuan seperti iblis. Nggak mungkin orang dekat sama api tidak hangus. Nggak mungkin orang dekat sama Tuhan tidak terjadi perubahan. Mintalah Tuhan mengubahmu, sebab Tuhan akan membandingkan hidupmu dengan orang-orang dunia di sekelilingmu, khususnya di mana Anda ditempatkan. Ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Ingat ya, yang nggak haram nih ceritanya, the clean animals, atau binatang yang dianggap bersih. Di perjanjian lama secara seremoni. Binatang yang dianggap clean secara ibadah. Seperti lagu Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari segala binatang yang tidak haram, nggak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Tapi, dari binatang yang haram, 1 pasang doang. Kok bisa ada perbedaan ya? Binatang yang tidak haram 7 pasang, binatang yang haram 1 pasang. Perhatikan ada nilai rohani dalam ayat ini. Whatever is clean and holy, apapun yang bersih, kudus, dan suci dipersembahkan pada Tuhan, akan diberkati dan dimultiplikasi. 7 pasang jadinya. Tapi apa yang kompromi, asal-asalan, jatuh bangun, lalu beralasan, ya udah 1 pasang aja, diampuni aja sudah cukup bagi dia. Sudah dimaafkan aja, kamsyah. Tuhan nggak bisa pakai lebih dari itu. Dalam sebuah rumah, perabotan yang dikuduskan, sucikan, yang set apart, atau dikhususkan untuk Tuhan. Tidak main-main. Kita nggak anggap itu perabotan murahan. Kita sungguh-sungguh persembahkan untuk Tuhan. Maka perabot itu akan dipakai untuk perkara mulia. Tapi perabot-perabotan yang dipakai untuk asal-asalan, kompromi sama dosa, dia akan dipakai untuk hal-hal biasa. Karena itu, yang haram hanya sepasang. Yang tidak haram 7 pasang. Perbandingannya 1:7. Roh Kudus hendak mengatakan apa kepada kita? Kalau kita menyucikan hidup kita dari perkara-perkara yang salah, dan kita memilih untuk ikut Tuhan, bukan kedagingan, hidup kita akan berguna. Hewan-hewan yang tidak haram ini yang paling berguna untuk kehidupan manusia, termasuk Nuh dan sekeluarganya. Kita baca sekarang ayat yang ke-3. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tuhan pelihara semua hewan-hewan itu untuk kebaikan manusia. Tuhan itu baik ya. Ini tambahan aja, sekedar suatu informasi. Kalau hari itu semua hewan mati, hari ini kita juga nggak punya zoo atau nggak punya kebun binatang. Not gonna be fun. Nggak mungkin hidup seindah ini hari ini dalam ciptaan kalau nggak ada hewan. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu peduli bukan hanya sama orang, tapi sama binatang. Dan Tuhan juga pelihara semua ciptaan yang lain untuk ciptaannya yang mulia. Tuhan itu baik sama keluarga Nuh. Disimpan semua hewan itu yang berguna. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Tuhan kasih peringatan terakhir ini. Final call, panggilan terakhir ditujukan kepada penumpang pesawat ini. Harap segera ke pintu masuk. Sebab 7 hari lagi, ayat 4, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam, non-stop lamanya. Tuhan itu baik.
Tuhan itu panjang sabar. Sepanjang Nuh membangun bahtera yang jumlahnya, waktunya panjang sekali, mereka nggak gubris Tuhan. Mereka nggak menganggapnya. Mereka tertawa bahkan mencemoohkan. Itu pun harusnya Tuhan sudah bisa berkata gini loh, aku udah peringatkan selama itu sebelumnya. Cukup bagi kamu. Kalau saya jadi Tuhan mungkin udah ngambek. Mungkin tersinggung, offended, merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diorangkan. Wah, biar aja sekejap saya hapuskan tuh umat manusia yang berandalan. Semua yang sukanya memberontak dan membenci Tuhan. Tapi enggak tuh, 7 hari sebelumnya masih dikasih waktu 1 kali Sabat. Dikasih waktu 1 minggu di peringatan terakhir Tuhan berkata, 7 hari lagi ya Nuh, 7 hari lagi. Itu seperti Tuhan memberitahu Nuh supaya diberitahukan pada orang-orang. Guys, 7 hari lagi air bah akan datang. Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh gak pernah kapok-kapok, gak pernah jerah-jerah memberi kesempatan pada kita. Kalau ini semua orang binasa, itu salah mereka. Tuhan sudah memperingatkannya. Tuhan beritahu sama Nuh, beritahu mereka ya, 1 minggu lagi, 1 more week, 1 kali lagi hari, diperingatkan secara korporat, mereka bisa ke gereja ceritanya. Tapi setiap hari 1, mereka tetap akan melihat Nuh dan diingatkan akan peringatan itu. Tiap hari aku memperingatkanmu. Dan aku memperingatkanmu sekali seminggu minimal di dalam gerejaku. Masa belum tobat juga? Belum berubah juga? Kenapa tidak berubah haluan? 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Tuhan itu slow to anger ya. Dia itu lamban untuk marah. Tuhan itu tak-tak sekali kalau bekerja. Hari pertama jadi ini, hari kedua jadi ini, hari ketiga, lalu hari ke-6 manusia jadi. Binatang pun udah kelar. Hari ke-7 dia istirahat. Tuhan kalau kerja itu agendanya jelas. Today I achieve this. Besok saya mencapai ini. Besok lusa I accomplish this. Kemudian hari saya merampungkan pekerjaan yang kemudian. Tetapi kalau menghukum, rasanya Tuhan pelan-pelan ya. Ayolah, berubahlah. Ayolah. Beda dengan banyak kita seringkali kira. Kita sering curiga sama Tuhan dan menuduh serta memfitnah. Bahwa Tuhan itu gampang sekali tersulut emosinya. Dikit-dikit marah sama kita. Dikit-dikit murka. Enggak loh. Kalau masalah marah Tuhan tuh lelet sekali. Udah gitu 7 hari masih peringatkan lagi. Ayo ya, aku pukul lo ya. Tuhan pukul lo ya. Mau pukul aja masih terus berkali-kali ngomong. Bicara dulu. Beritahukan. Peringatkan. Papa pukul ya. Ayo papa pukul ya. Nggak pukul-pukul. Tapi sekali pukul, back. No turning back. Jangan main-main sama orang yang sabar. Sama yang panjang sabar, hati-hatilah, ketakutanlah. Kalau sekali marahnya muncul, 40 hari 40 malam, tiada yang bisa hentikan curahan air. Kalau dulu bumi dan peradaban dihancurkan oleh air bah, dan firman Tuhan di perjanjian baru pun menekankan, next, bumi dan langit akan dihancurkan oleh api. Ayat yang ke-7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Saya ajak Anda untuk melihat berapa istri per pria. Sedikit singgung soal keluarga ya. Nabi Nuh dan istrinya, 1 bininya. 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masing-masing beristrikan seorang. Dari zaman purbakala, dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan tidak ciptakan 2 Hawa. Hawa tua, Hawa muda. Tidak ada gitu, istri tua, istri muda. Sekalipun bumi perlu dipopulasi, Adam dan Hawa kan, Tuhan ciptakan 1. Tuhan tidak terburu-buru beranak cucu, monster semua nanti lahir di dalam perzinahan. Dibesarkan dalam percabulan. Ketika akhirnya bumi langit semuanya dihapus sekali lagi istilahnya, Tuhan perlu kembali repeople the earth, atau kembali mengisi dengan manusia. Tuhan tetap perintahkan keluarga, 1 pria, 1 wanita.
Nuh hanya satu istri, 3 anaknya, 3 menantunya. Nggak lebih dari 1. Remember this, jangan hidup dalam perzinahan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan setir jauh-jauh dari percabulan. Jangan hidup dalam extramarital affair. Yang sudah menikah terutama. Hormati ranjang perkawinan. Kita harus mengenal Allah dari cerita Nuh. Kita nggak boleh jadi Kristen KTP. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa Tuhan mementingkan keluarga family. Nah, saya tunjukkan persediaan. Ayat 10 sekarang. Anda masih bersama dengan saya ya? Saya senang waktu saat teduh gini itu saya bisa nyantai. Kalau baca Alkitab gini, seperti ngobrol-ngobrol sama Anda. Ini seperti cerita-cerita, seperti story time gitu. Kalau apa menceritakan, memberikan cerita kepada anaknya sebelum dia tidur gitu ya. Saya rasa seperti Roh Kudus itu cerita-cerita sama kita. Dan Tuhan hanyalah memakai mulut saya. Saya percaya Tuhan beracara secara pribadi dengan Anda. Ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Terjadi nih. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat terakhir, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Coba lihat ayat 11. Pada waktu hari ke-7 tiba, datanglah air bah. Umur Nuh berapa? Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Ini kira-kira 1656 tahun setelah penciptaan. Yaitu minggu diciptakannya Adam dan Hawa. Ini sekitar 1656. 1656 tahun sesudah kitab Kejadian pasal pertama. Jadi manusia sudah hidup selama itu ya, hampir 2000 tahun ceritanya. Tapi Tuhan tidak mencatat sejarah berdasarkan tanggalan. Tuhan mencatat sejarah itu indahnya di sini. Dari sini kita harus mengerti, hidupmu setiap hari itu penting bagi Tuhan Yesus. Bahwa seluruh sejarah bukan berputar pada poros kejadian, seperti bumi berputar pada porosnya. Sejarah manusia, usia bumi ini berputar pada poros usia orang-orang benar. Makanya Tuhan harus memberi kita hati yang bijaksana agar kita menghitung hari-hari. Supaya kita beroleh hikmat. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, Tuhan record history, mencatat sejarah berdasarkan umur Nuh di kitab Kejadian pasal 7. Penting sekali hidupmu. Jaga tiap hari, jangan dibuang waktu. Dan itu kejadiannya pada bulan yang kedua. Pada hari yang ke-17 bulan itu. Ini bukan tanggalan China, dan bukan juga tanggalan Roma, bukan juga tanggalan kita sekarang, tanggalan modern ini. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu kira-kira di awal-awal bulan November hari ini. Paham ya? Meskipun ini bulan yang kedua, ini bukan Februari. Pada hari yang ke-17 bulan itu, ini kira-kira di awal-awal bulan 11. After harvest time, setelah hujan akhir, setelah tuaian besar, Nuh menuai dulu. Jadi Nuh ke dalam bahtera itu bukan tanpa penyediaan alam, 40 hari 40 malam tanpa makan. Dia nggak perlu sembelih hewan. Dia punya makanan cukup. Dia menuai dulu di bulan September, Oktober. Before trials atau sebelum terjadi pencobaan terhadap dunia, termasuk keluarganya sendiri kena dampaknya. Sebelum terjadi itu, Tuhan sudah isi lumbungnya. Tuhan itu setia ya. Tuhan itu nggak pernah gini loh sama kita itu. Nggak pernah gini. Pencobaan. Ujian. Nggak pernah. Tuhan itu selalu ujian, penyediaan. Ujian, penyediaan. Nggak pernah juga penyediaan. Nanti kita serakah. Nggak ngerti apa artinya berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan itu kalau main piano, nggak selalu hanya do re mi yang putih. Tuhan tuh main juga yang hitam-hitamnya itu loh, yang crash, yang flatnya. Selalu nanti akan ada plesetannya ke crashnya situ. Makanya keluar jazz. Keluar genre-genre lagu yang lain, bukan hanya klasikal doang. Allah kita itu hikmat. Kejadiannya ini tepat bulan November,
Di awal-awal setelah mereka baru masih basah-basah lubungnya, disimpan tanaman-tanaman, tumbuhan dan buah-buahan yang paling hijau-hijau, paling gemuk-gemuk. Dimasukkan ke sana untuk memberi makan semua orang yang masuk ke situ. Tapi ternyata yang masuk hanya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anak dan menantu. God is so good ya. When I read this story ya, I feel His love for us. Merasakan kasihnya untuk kita. Dan pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Ini ngeri ya. Terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Berarti tiba-tiba laut dan samudera kepingin jalan-jalan ke kota. Nah, ini dia. Ini juga tsunami semacam itu. Ketika laut tidak tahu diri. Dia nggak tahu batasnya di situ. Kan Anda kalau pikir ya, secara ciptaan Allah. Pikir alam aja, orang kalau nggak percaya sama Tuhan itu keterlaluan. Laut kok tahu ya dia berhenti di mana? Emangnya kurang air gitu? Enggak. Hujan siklusnya turun segalanya, di atas awan itu ada air, di bawah bumi. Kok laut itu tahu ya berhentinya di situ di pantai. Sekali-kali dia coba-coba itu, kakinya ditaruh di sana dengan ombak. Tapi dia nggak berani sampai ke gedung, nggak berani sampai ke jalan raya, sampai ke tengah kota. Seperti ada titah dari Allah, stop there. You boleh coba-coba, basah-basahin aja, ciprat-ciprat dengan ombak. Tapi kalau Tuhan berkata, visa, tanpa visa, go. Masuk semua. Dan ini yang terjadi. Terbelah segala mata air samudera raya. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kapan terjadinya? Ketika Nuh masuk Bahtera. Hati-hati ya. Ketika orang baik disingkirkan sama Tuhan dari hidupmu, siap-siap terima hukuman. Ketika orang-orang benar disingkirkan dari gereja, siap-siap kerohanian akan mati. Ketika orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan mulai lenyap dari sekelilingmu, be careful, punishment is not far off. Hukuman tidak jauh dari hidupmu. Atau lebih tepatnya, lebih baik Anda jadi orang yang benar, baik, dan bersih itu. Dan Tuhan, ayat 12 tadi, turun hujan lebat, 40 hari, 40 malam lamanya loh. Untuk menciptakan dunia dan semua isinya, Tuhan hanya butuh 6 hari. Untuk menghancurkan, Tuhan butuh 40 hari. Bukan karena Tuhan tidak kuat menghancurkan, jangan salah loh. Menghancurkan sesuatu lebih cepat daripada membangun sesuatu. Coba kalau kita lihat demolition atau suatu gedung didinamit, dihancurkan supaya dibangun gedung baru. Ada, ya kan? Ada satu company yang beli. Coba lihat itu setelah diberikan izin pemerintah kota, kita hancurkan semua building itu sebentar doang, sebentar saja, boom, rubuh. Ngapain perlu waktu 7 minggu? Tapi untuk membangun itu pelan-pelan, fondasi, paku bumi, membangun berapa level itu nanti menentukan sekuat apa masuk ke dalam perut dunia. Lalu setelah itu dibangun satu-satu, nanti terakhir finishingnya itu yang lama. Itu detailing kan? Detailing itu. Setiap hari Tuhan detailing. Tapi Tuhan kenapa ya? Untuk bikin 6 hari, untuk hancurkan 40 hari. Tuhan setengah hati untuk hancurkan. Tuhan setengah hati. Tuhan itu panjang sabar. Dia itu lamban untuk marah. Bukan karena Tuhan tidak bisa hancurkan hidup kita. Kalau Tuhan mau hancurkan, sekejap saja Anda dan saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Our God is good. He's slow to anger. Dia lamban untuk marah. Tapi dia cepat untuk membangunmu dan menerimamu. Lihat Bapak itu. Ketika si bungsu lari, dia lari lebih kencang daripada anaknya. Yang notabene lebih muda. Dia lari untuk jemput dia. Bapak kita itu seperti itu, siap untuk membangun kehidupan Anda. Saya kasih review aja ya. Sedikit summary dalam 3 poin sederhana seperti biasa. Ini tidak bisa merangkumkan semua yang Anda dapatkan hari ini, tapi hanya sedikit sebuah summary atau untuk bisa membuat Anda mengingat semua. Ya, yang pertama, tunggu perintah Tuhan dan biarlah Dia berjalan di depan. Untuk yang kita pelajari hari ini, tunggu Tuhan. 2, hidup benar dalam dunia dan layanilah Dia bersama keluarga. 1 istri, 1 suami. Pacaran juga jangan sembarangan yang anak-anak muda gonta-ganti. Selalu punya niat begini loh, kali ini serius aku. Kalau bisa sampai menikah. Jangan sembarangan. Layani Dia bersama dengan keluarga. Itu indah. Hiduplah benar. Karena Anda punya kehidupan akan dibandingkan Tuhan dengan orang sekeliling Anda. 3, Tuhan itu lamban untuk marah. Catat aja. Makanya itu takutlah akan Dia. Oh, ketakutanlah. Be afraid. Takutlah kepada orang atau pribadi yang panjang sabar. Sebab sekali dia marah, Anda tidak akan punya kesempatan untuk membalik hatinya.
Sebab dia juga tidak mudah untuk diprovokasi. Tapi sekali pada prinsipnya dia murka, bagi manusia hidup hanya sekali, lalu penghakiman, kata firman Tuhan. Sekarang waktunya, kalau Anda mau mengasihi Tuhan, sekarang waktunya kalau Anda mau dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana? Ayo, saya ajak kita untuk mengenal Tuhan ya, melalui cerita Nuh ini, di balik cerita air bah. Mari kita sama-sama datang ke Tuhan, dan lebih rendah hati lagi dan berkata, I want to know you. Are you ready?